Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Abdul Khalik, Widya Iswara PPSDM Pemprov DKI Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di perkantoran khususnya. Walaupun memang namanya tempat kerja itu banyak, tapi untuk kali ini saya akan khususkan untuk di perkantoran. Jadi tema kali ini ada dua hal, yaitu tentang tempat kerja dan pekerja. Apa definisi dari tempat kerja? Nah, pengertian tempat kerja menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 ialah tiap ruangan atau lapangan, baik terbuka atau tertutup, bergerak atau menetap, di mana terdapat tenaga kerja yang bekerja atau sering dimasuki orang bekerja untuk keperluan suatu usaha. Nah, itu definisi dari tempat kerja. Sedangkan pekerja itu memiliki peran strategis dalam pembangunan dan sebagai agent of change, membudayakan hidup sehat dalam keluarga sekaligus memiliki risiko terpapar bahaya di tempat kerja yang dapat mempengaruhi status kesehatan, produktivitas kerja. Jadi ada hal yang dua nih, tempat kerja dan memang orang yang bekerja. Kerja sebagaimana, orang yang bekerja sebagaimana. Karena ada kemungkinan banyak resiko atau bahaya yang semuanya itu dapat menimbulkan penyakit akibat kerja atau yang disingkat PAK. Dan kecelakaan akibat kerja atau KAK. Nah, di sini perlunya ya. Jadi tujuan dari penerapan K3 di perkantoran itu adalah satu, untuk mencegah dan mengurangi penyakit akibat kerja dan penyakit lain, serta kecelakaan kerja pada karyawan atau pegawainya. Yang kedua adalah mewujudkan kantor yang sehat, aman, nyaman, dan karyawan yang sehat, selamat, bugar, berkinerja, dan produktivitas tentunya. Ya. Nah, potensi bahaya K3 ya, keselamatan dan kesehatan kerja itu memang ada ya di sini. Di sini saya katakan ada 5. Pertama dari fisik. Apa bahayanya fisik di sini yang menjadi potensi? Contohnya adalah bising, getaran ya, terus pencahayaan, radiasi layar komputer, terus elektronik dan sebagainya. Itu pengaruh kepada bahaya fisik. Terus kimia, dari kimia apa? Bisa jadi dari partikel debunya, cairan disinfektan, uap, vapor, mist, dan lain-lain. Terus dari biologi, mikroorganisme seperti virus, bakteri, jamur, vektor, dan lain-lain. Apalagi potensi bahaya dari ergonomi, ya, posisi kerja tidak netral, ruang gerak terbatas, terus gerakan berulang, kelebihan beban, dan sebagainya. Dan satu lagi yang tak kalah penting adalah psikososial, di mana bisa terjadi ada konflik antar rekan, bisa jadi juga stres kerja, karena mungkin shift dan beban kerja, serta karir. Nah, ini potensi-potensi bahaya K3. Seberapa sih masalah ya K3 di perkantoran? Nah, ada beberapa K3 yang sering terjadi di perkantoran. Biasanya nih, mulai dari penataan dokumen dan peralatan yang tidak semestinya sehingga tidak aman, penataan listrikan yang tidak aman sehingga bahaya konslet dan sebagainya, posisi kerja yang tidak ergonomis tadi, nggak nyaman, penempatan alat pemadam api ringan atau APR yang tidak sesuai sehingga terjadi sesuatu itu nyari-nyari, bukannya udah jelas itu ada di sana. Kondisi hidran gedung yang terhalang sehingga terjadi sesuatu harus dipakai, ternyata susah untuk mencarinya, dan kondisi tetangga darurat yang tidak sesuai. Nah, dari sini ada beberapa penjelasan detail mengenai standar K3 perkantoran. Diakomodir pada peraturan Permenkes nomor 48 tahun 2016, yaitu tentang standar K3 perkantoran. Bagi perusahaan yang ingin menerapkan standar K3 di lingkungan tempat kerjanya, bisa mengacu pada peraturan tersebut. Sekali lagi di Permenkes nomor 48 tahun 2016. Di antara yang standar, yaitu kesehatan dan keselamatan kerja yang diatur dalam peraturan tersebut adalah: pertama,
keselamatan kerja, yang kedua kesehatan kerja, yang ketiga kesehatan lingkungan kerja perkantoran, yang keempat adalah ergonomi perkantoran. Jadi penting sekali ya ergonomi ya. Nah, berikutnya adalah standar keselamatan kerja perkantoran. Apa? Persyaratan keselamatan kerja perkantoran itu meliputi pelaksanaan, pemeliharaan, dan perawatan ruang, desain alat dan tempat kerja, penempatan dan penggunaan alat perkantoran, pengelolaan listrik dan sumber api. Nah, ini harus ada standarnya ya. Terus kewaspadaan bencana perkantoran. Nah, meliputi apa aja? Manajemen tanggap darurat. Ya, harus dilatih lah, kalau di Jakarta jarang terjadi bencana, biasanya banjir ya. Ya, tetap harus ada manajemen tanggap daruratnya. Manajemen keselamatan, manajemen keselamatan dan kebakaran gedung, ini yang naudzubillah ya, jangan sampai terjadi ya, walaupun ternyata memang sering terjadi. Persyaratan dan tata cara evakuasi, penggunaan mekanik dan elektriknya, dan pertolongan pertama pada kecelakaan, yang itu kudu tahu ya. Nah, standar kesehatan kerja perkantoran itu meliputi tadi peningkatan kesehatan kerja, pencegahan penyakit, penanganan penyakit, dan pemulihan kesehatan bagi karyawan. Itu standar kesehatan. Nah, kita mulai dari standar kesehatan lingkungan kerja perkantoran. Apa aja? Pertama, standar persyaratan kesehatan lingkungan perkantoran itu meliputi sarana bangunan, penyediaan air dan toilet. Ya, standar kesehatan lagi. Yang kedua adalah standar lingkungan kerja perkantoran, meliputi aspek apa? Fisiko, biologi dan kimianya. Nah, kalau standar ergonomi perkantoran, ya supaya nyaman, pertama luas tempat kerja ya harus proporsional ya. Tata letak peralatan kantor sehingga tidak kalau ditata rapi akan indah, akan nyaman. Kursi, meja, postur kerja bagaimana yang baik, terus koridornya jangan sampai sesak dengan peralatan, serta durasi kerja yang baik itu seberapa. Nah, dalam rangka mendukung pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, nyaman, ya, dan produktif, maka setiap kantor hendaknya memiliki sistem manajemen K3. Apa sistemnya? Di sini ada tahapan pelaksanaan sistem manajemen K3. Pertama, penetapan kebijakan K3 perkantoran, yang merupakan pernyataan tertulis pimpinan kantor mengenai kebijakan K3 itu sendiri. Yang kedua, perencanaan K3 perkantoran minimal memuat tujuan dan saran, skala prioritas, upaya pengendalian bahaya, penetapan sumber daya, jangka waktu pelaksanaan, indikator pencapaiannya itu seperti apa, serta sistem pertanggungjawabannya. Dan poin yang ketiga dalam tahapan pelaksanaan sistem manajemen K3 adalah pelaksanaan rencana K3 perkantoran. Jadi setelah direncanakan, pelaksanakan. Terus setelah direncanakan, dipantau ya. Keempat, dipantau dan dievaluasi K3 perkantoran tersebut. Dan yang kelima adalah peninjauan dan peningkatan K3 perkantoran. Setelah dievaluasi, ada kekurangan apa, ditingkatkan ya. Demikian penyampaian saya terhadap tentang keselamatan dan kesehatan kerja di perkantoran. Semoga kita tetap selamat dan sehat dalam kerja sehingga bisa produktif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.